Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Li Oktaviani dengan NIM 12 11916 dari Prodi Teknik Industri kelas RD mata kuliah Stadium General dengan dosen pengampu Patias. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama yaitu Research Preparation dengan 4 submodul. Yang pertama ada Fundamentals of Manuscript Preparation. Yang kedua ada Writing Skill. Yang ketiga ada Technical Writing Skill. Dan yang terakhir ada Book Writing. Untuk poin pertama yang dibahas dalam modul kali ini, yang pertama pentingnya bahasa manuskrip. Jadi, mengapa bahasa manuskrip itu sangat penting? Karena kualitas bahasa yang buruk dapat menunda atau memblokir sebuah publikasi. Penting untuk menganggap serius presentasi pada naskah Anda, terutama bahasa yang Anda gunakan untuk mengkomunikasikan hasil. Kejelasan dalam tulisan mencerminkan kejernihan seseorang dalam berpikir. Sains jauh lebih dari sekedar merekam fakta. Komunikasi tertulis adalah kunci untuk mentransmisikan pengetahuan dan memberikan dampak yang baik di lapangan. Tanpa bahasa yang jelas dan tepat, pembaca tidak akan memahami keseluruhan pesan atau dampak dari karya yang Anda bikin. Meskipun temuan yang Anda laporkan mungkin terlihat canggih, kualitas bahasa yang buruk termasuk kesalahan tata bahasa, ejaan, atau penggunaan bahasa dapat menunda publikasi atau menyebabkan penolakan langsung terhadap makalah. Selalu menggunakan bahasa Inggris yang benar, dan yang terakhir kita dapat menggunakan bahasa Inggris yang benar di seluruh manuskrip, dan jangan lupakan keterangan serta judul dalam gambar, baik itu bagan, grafik, maupun foto. Terdapat beberapa aturan dasar dalam manuskrip. Yang pertama ada bahasa naskah istisar. Bahasa naskah haruslah tepat, ringkas, jernih, serta objektif. Kita dapat mencegah kesalahan ejaan dengan menggunakan pemeriksaan ejaan dalam bahasa Inggris. Selain itu, kesalahan umum lainnya dapat meliputi tensis kalimat, tata bahasa dalam paragraf, dan kita perlu selalu membaca panduan untuk penulis jurnal, memeriksa spesifikasi bahasa tambahan. Yang kedua ada bahasa naskah tensis. Kita perlu berhati-hati untuk menggunakan tensis yang tepat saat mendeskripsikan pekerjaan dan juga temuan Anda. Konsisten dan benar dalam menggunakan tensis membuat makalah Anda lebih mudah untuk dipahami. Penggunaan tensis present tense untuk fakta dan juga hipotesis yang diketahui, misal umur rata-rata lebah madu adalah 6 minggu. Dan kita dapat menggunakan bentuk lampau untuk menjelaskan eksperimen yang telah dilakukan dan juga hasil dari eksperimen tersebut. Lalu yang ketiga ada bahasa naskah tata bahasa. Kita perlu menggunakan suara aktif untuk mempersingkat kalimat. Kalimat pasif dapat digunakan di bagian metode dari sebuah makalah, tetapi sebaliknya, kalimat aktif biasanya akan mempersingkat kalimat dan membuatnya lebih dinamis dan menarik untuk dibaca. Hindari singkatan dan juga akronim. Hindari kontraksi seperti kata ini, kata bukan, dan kata-kata yang tidak sering digunakan dalam profesional. Hindari juga singkatan atau akronim kecuali yang terkenal. Hindari akronim sebagai pengganti kutipan, dan juga hindari akronim dalam abstrak dan kesimpulan. Kita perlu menghilangkan kata atau frasa yang berlebihan, dan kita perlu memeriksa ulang kata atau frasa asing. Yang keempat, aturan dasar bahasa dalam manuskrip itu ada bahasa naskah kalimat. Jadi, untuk menulis naskah yang sukses, pertama-tama kita perlu memperhatikan struktur kalimat yang kita gunakan. Tulis kalimat langsung dan pendek. Rata-rata panjang kalimat dalam karya ilmiah hanya sekitar 12-17 kata, dan kita perlu menyertakan hanya satu informasi per kalimat.
Yang ketiga, rata-rata kalimat harus dibangun dalam semburan faktual singkat. Kalimat yang panjang dan rumit cenderung membingungkan pembacanya. Menghindari kalimat banyak pertanyaan dalam satu kalimat, serta menyampaikan hanya satu ide per kalimat. Kita perlu menuatkan kata bersama-sama dalam satu paragraf untuk memberikan alur cerita yang jelas. Pertahankan kata-kata terkait bersama-sama tersebut dengan mendekatkan subjek dan kata kerja untuk memungkinkan pembaca memahami apa yang subjek lakukan. Dalam menulis sebuah proposal, terdapat beberapa panduannya. Yang pertama, judul artikel. Judul artikel di antara lain ada nama penulis dan juga afiliasi. Ringkasan poin per poin. Ringkasan poin demi poin 300-600 kata yang menguraikan apa yang akan kita bahas dalam artikel dan mengapa artikel ini tepat dan baru. Daftar referensi 10-20 terbaru. Jadi maksudnya daftar referensi 10-20 terbaru diterbitkan dalam 2-4 tahun terakhir yang menunjukkan keluasan dan keseimbangan yang diinginkan dari artikel yang akan diusulkan. Lalu, subbab yang kedua dalam modul pertama ini ada writing skill. Kita perlu mempersiapkan uraian atau artikel ulasan. Terdapat 10 hal yang harus dan tidak harus dilakukan dalam menulis proposal tersebut. Jadi, 10 hal tersebut diantaranya yang pertama, kita perlu mencantumkan semua informasi jurnal, menjelaskan keahlian dan relevansi dari ulasan artikel untuk jurnal, menunjukkan format artikel yang dimaksud, menyesuaikan proposal untuk jurnal, dan berasumsi bahwa editor ahli dalam topik ulasan tersebut. Yang keenam, memberitahu editor secepatnya untuk mengirimkan pengecualian pedoman. Jangan berasumsi editor selalu memenuhi permintaan Anda, dan jangan menyamakan editor mengatakan tidak dengan editor yang memikirkan proposal yang buruk. Yang kesembilan, kita perlu meminta saran dari rekan kerja dan menjelaskan mengapa topik tersebut menarik untuk dibaca. Untuk subbab berikutnya ada technical writing skill. Lalu bagaimana cara mempersiapkan bahasa manuskrip? Yang pertama ada peer review. Peer review terdiri dari ulasan oleh para ahli di bidangnya. Peer review membuat proses editor bekerja dengan memeriksa dan mengomentari manuskrip. Tanpa peer review, tidak ada kontrol dalam komunikasi ilmiah. Reviewer adalah tulang punggung dari keseluruhan proses. Lalu yang kedua adalah penerbitan akademik. Yang ketiga ada merencanakan artikel. Dalam merencanakan artikel, apakah kita sudah siap untuk menerbitkannya? Jadi pekerjaan belum siap karena tidak memiliki ilmiah ketika salah menduplikasikan karya yang telah diterbitkan lalu pekerjaan telah usang. Artikel sudah siap ketika update dari subjek atau bidang peningkatan signifikasi dari karya yang diterbitkan dan hasil serta metode asli. Jika hasil sudah menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan karya yang diterbitkan sebelumnya, kita perlu mempertimbangkan untuk mengirimkan makalah, namun harus berhati-hati untuk tidak menyalin karya orang lain. Lalu yang keempat, kita dapat memilih jurnal yang tepat. Pilih hanya satu jurnal karena pengiriman simultan dilarang. Supervisor dan kolega dapat memberikan saran yang baik
daftar pendek beberapa jurnal kandidat, dan selidiki tujuan serta lingkup. Faktor dampak ini menunjukkan beberapa kali rata-rata makalah yang lebih baru dalam jurnal dikutip pada tahun tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan redaksional jurnal dan perputaran penelitian. Panduan untuk penulis dapat ditemukan di beranda jurnal penerbit atau misselsevier.com. Kita perlu merekap terlebih dahulu sebelum menulis makalah. Tentukan apakah siap untuk mempublikasikan karya dan tentukan jenis makalah terbaik, serta pilih jurnal target dan periksa panduan untuk penulis. Subbab yang selanjutnya ada technical writing skill. Write for interdisciplinary journal adalah cara yang terbaik untuk membangun suatu reputasi untuk penelitian Anda. Salah satunya adalah dengan mengirimkan artikel ke jurnal khusus disiplin. Menulis jurnal interdisipliner memiliki beberapa manfaat. Berdasarkan jumlah pembaca yang dituju, merupakan jurnal yang menerbitkan makalah yang berasal dari disiplin ilmu dan yang telah ditulis untuk audiens. Jurnal ini sering memuat sekumpulan masalah seputar topik sentral dan menawarkan perspektif baru. Poin yang selanjutnya adalah cara menulis abstrak dan juga meningkatkan sebuah artikel. Yang pertama, membangun sebuah artikel. Membangun sebuah artikel, pertama-tama kita harus mencari gambar atau tabel dari data kita. Setelah itu, kita mencari metode, hasil, dan diskusi untuk artikel yang kita buat. Ketika metode, hasil, dan diskusi sudah ada tahap selanjutnya, maka kita perlu membuat kesimpulan dan pengantar dari artikel yang dibuat, dan yang terakhir yaitu pemberian judul, abstrak, dan kata kunci pada artikel yang telah dibuat. Yang kedua ada nilai abstrak. Abstrak adalah salah satu bagian pertama dari sebuah artikel yang akan dibaca, meskipun merupakan salah satu bagian terakhir yang akan diproduksi. Jadi, sebelum memutuskan untuk mereview sebuah artikel atau tidak, reviewer harus membaca judul dan juga abstraknya saja. Hanya judul dan abstrak artikel yang tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Pembaca akan menentukan apakah mereka tertarik untuk melanjutkan setelah membaca abstrak. Pentingnya abstrak menentukan apakah pembaca akan benar-benar membaca konten atau tidak. Dan kemungkinan artikel disebutkan dalam artikel penelitian berikutnya meningkat dengan jumlah peneliti yang ingin membacanya. Yang ketiga ada style. Tujuan abstrak dengan tulis abstrak dengan suara aktif. Misal, dengan contoh yang aktif, para peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Untuk contoh pasifnya, sebelumnya telah ditunjukkan bahwa kanker paru-paru dapat disebabkan oleh merokok. Lalu yang keempat, peer review before review. Bukti baca dan edit sendiri artikel yang sudah dibuat, lalu meminta bantuan orang lain untuk membaca artikel tersebut. Setelah itu, pertimbangkan layanan pembaca untuk pengeditan bukti profesional jika diperlukan, dan yang paling penting yaitu jangan takut untuk dikritik. Selalu lakukan setidaknya membaca dan edit bukti dasar. Juga berikan artikel yang sudah dibuat review sebelum proses peer review. Meminta profesor, kolega, mentor, ataupun tutor untuk membuktikan membaca karya kita dan memberikan umpan balik yang penting sebelum mengirimkannya ke jurnal. Mungkin juga perlu meminta atau membayar layanan pengeditan profesional pada saat itu, tergantung pada tingkat kemampuan bahasa yang kita miliki. Subbab yang selanjutnya dari modul pertama adalah book writing. Mengapa kita harus menulis buku? Karena buku memiliki peran yang sangat penting dalam mendefinisikan lanskap disiplin pada bidang tertentu.
Anda perlu menerbitkan ataupun berkontribusi pada sebuah buku demi mengejar tahapan karir Anda, dan saatnya Anda dapat mempertimbangkan hal tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi modul pertama, Research Preparation, dengan 4 subbab. Yang pertama ada Fundamentals of Manuscript Preparation, ada Writing Skill, Technical Writing Skill, dan juga Writing Skill. Saya Lia Oktaviani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.